Bimbingan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mau mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, kabar baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah teman-teman tahu kenapa teman-teman saya kumpulkan di sini? Tidak. Baik, teman-teman saya kumpulkan di sini, kita akan melaksanakan kegiatan itu bimbingan kelompok. Apakah teman-teman sudah pernah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Jika belum, berarti teman-teman belum mengetahui apa itu bimbingan kelompok. Baik, akan saya jelaskan. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenali pribadinya dan perkembangan hidupnya serta berkualitas dengan baik. Nah, kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2-10 orang yang dipimpin oleh seorang pimpinan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, tentunya dalam kegiatan ini memiliki tujuan. Apakah teman-teman tahu apa tujuannya? Tidak. Nah, jika tidak akan saya jelaskan. Tujuan yang pertama itu agar teman-teman bisa bersikap terbuka dan teman-teman bisa dapat menerima pendapat orang lain. Selanjutnya tujuannya itu agar dapat membina hubungan baik antar teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan, apakah teman-teman sudah saling mengenal? Belum. Apakah teman-teman sudah mengenali saya? Belum. Nah, jika belum, saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Afyudi dari kelas BK, jurusan BK. Mungkin bisa dilanjutkan dari sebelah kanan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Anto dari jurusan psikologi. Ya, lanjut di sebelah kanan Anto. Baik, perkenalkan, nama saya Liza dari jurusan fisika. Baik, terima kasih pada Liza. Lanjut sebelah kanan Liza. Perkenalkan, nama saya Upik dari jurusan Tata Boga. Baik, terima kasih Upik. Lanjut di sebelah Upik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Randa dari jurusan matematika. Baik, terima kasih pada Randa. Lanjut di sebelah kanan Randa. Perkenalkan, nama saya Kesha dari jurusan Tadbis Bahasa Inggris. Baik, terima kasih pada Kesha. Lanjut sebelah kanan Kesha terakhir. Baik, perkenalkan, nama saya Nisa dari jurusan fisika. Baik, terima kasih kepada Nisa. Apakah teman-teman di sini sudah saling mengenali teman-temannya? Belum. Jika belum, untuk memudahkan kita mengingat nama temannya, baiknya kita melakukan rangkai nama supaya lebih mudah ingat nama temannya. Dimulai dari saya, Yudi, Anto, Liza. Yudi, Anto, Liza, Upik. Yudi, Anto, Liza, Upi, Rada. Yudi, Anto, Liza, Upi, Rada, Kesha. Yudi, Anto, Liza, Liza, Upi, Rada, Kesha, Nisa. Baik, terima kasih. Apakah sudah ingat? Belum. Alhamdulillah. Nah, di kegiatan ini tentunya kita akan membahas sebuah topik, dan dari topik ini ada dua macam, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu adalah topik yang berasal dari teman-teman anggota kelompok, dan topik tugas itu yang berasal dari saya sebagai pimpinan kelompok. Nah, di sini kita akan menggunakan topik tugas, yaitu cyberbullying. Nah, saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu apa itu pengertian dari cyberbullying? Ya, jika tahu silakan. Baik, Bekas, izin sedikit menjelaskan apa itu cyberbullying. Ya, silakan. Cyberbullying merupakan suatu tindakan bullying yang dilakukan secara online atau menggunakan media sosial atau media perantara lainnya yang berbasis internet. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Anto. Apakah ada lagi? Tidak. Tidak. Akan saya jelaskan.
Cyberbullying adalah perilaku menyakiti seseorang secara berulang-ulang dan intimidasi yang menggunakan media internet. Contohnya dari media sosial, ya teman-teman melakukan chat yang membuat orang lain tersebut terancam. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu apa itu pengertian dari bullying? Tahu. Ya, jika tahu siapa dulu? Silakan Liza. Baik, terima kasih Beka. Bullying itu adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa pada orang lain. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Liza. Dan ada lagi? Ya, silakan Upik. Itu adalah suatu bentuk perilaku yang menindas seseorang. Baik. Baik, terima kasih kepada Upik. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan kepada Keisha. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok. Baik, terima kasih kepada Keisha. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang pengertian bullying? Tidak. Nah, jika tidak, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat teman-teman itu sudah benar. Tapi untuk menyatukan pendapat kita supaya tidak adanya perbedaan dalam kelompok ini, bullying itu adalah satu tindakan kekerasan yang bisa berupa fisik dan non fisik yang bisa menyebabkan trauma pada seseorang tersebut. Nah, selanjutnya, apakah teman tahu apa perbedaan dari bullying biasa dan dengan cyberbullying? Ya, silakan Upik. Kalau bullying biasa itu bisa dilakukan kayak dia menindas seseorang secara langsung. Kalau cyberbullying itu bisa dengan secara media sosial gitu. Baik, terima kasih kepada Upik. Apakah ada lagi? Ya, silakan pada ya. Kalau bullying biasa dengan bullying cyberbullying, dan bullying biasa itu lebih ke fisik. Kalau cyberbullying lebih ke psikis. Apakah ada lagi? Di sini saya mengharapkan kepada teman-teman tidak malu dalam menyampaikan pendapatnya ya, karena dalam BKP ini kita akan menerapkan beberapa azas tentunya. Yang pertama, azas kerahasiaan. Semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling ini tidak akan dibocorkan kepada pihak lain. Yang kedua, azas keterbukaan. Semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga itu azas kesukarelaan. Setiap anggota kelompok sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang terakhir itu azas kenormatifan. Semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun dan saling menghormati, dan ketika mereka sosialisasi untuk anggota yang lain hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku. Apakah sepakat? Nah, sepakat. Nah, setelah saya jelaskan azas-azas tadi, diharapkan teman-teman tidak malu lagi untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi tentang perbedaan bullying dengan cyberbullying? Tidak. Jika tidak, akan saya simpulkan lagi. Untuk menyatukan pendapat kita dari tadi ada dari Nada, Upik, dan Anto. Nah, perbedaan antara bullying biasa dan dengan cyberbullying adalah pada proses interaksinya. Bullying itu dilakukan secara fisik saat orang itu berhadapan. Kalau cyberbullying itu tindakan kekerasan yang dilakukan saat orang itu tidak berhadapan dengan melalui media internet tadi. Nah, tadi kan saya telah menjelaskan apa itu perbedaan bullying dengan cyberbullying. Sekarang apakah teman-teman sudah bisa memberikan contoh dari cyberbullying tersebut? Ya, silakan kepada Kisah. Contohnya tuh kita mengunggah aib orang lain sehingga itu malu dengan dirinya sendiri. Ya, terima kasih kepada Kisah. Apakah ada lagi? Ya, silakan kepada. Baik, di sini saya ingin menambahkan sedikit contoh dari cyberbullying itu ya, seperti
kita mengirim pesan WhatsApp kepada orang yang kita sakit hati ke dia, dan kita menerima dia dengan segala macam cara agar dia itu merasa terancam dan hidupnya tidak aman. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada itu. Ada lagi? Dan silakan kepada Liza. Baik, terima kasih Peka. Mungkin contohnya yaitu mengandung orang lain yang memiliki pesan-pesan yang tidak seenaknya dikirim. Baik, terima kasih pada Liza. Apakah ada lagi? Ya, silakan kepada Nisa. Contoh dari cyberbullying itu ya seperti yang sudah dibilang oleh teman-teman, ada pesan yang tidak wajar ke orang lain. Baik, terima kasih kepada Nisa. Apakah ada lagi? Tidak, jika tidak ada akan saya simpulkan saja ya, untuk menyatukan pendapat kita agar tidak ada perbedaan dan nantinya tidak ada konflik dalam kelompok kita ini. Contoh bullying itu yang pertama adalah mengirim pesan yang tidak wajar dengan ancaman. Yang kedua itu menyebarkan aib seseorang. Yang ketiga berbohong tentang orang lain dan mengunggah hal yang memalukan tentang orang lain. Nah, selanjutnya, menurut teman-teman apa sih penyebab dari terjadinya cyberbullying tersebut? Silakan kepada Kesal. Pertama, teknologi sehingga orang itu bisa menyebar aib orang secara luas gitu dengan cepat. Baik, terima kasih kepada saya. Silakan Dara. Rada, maaf, kembali. Mungkin karena lemahnya kontrol diri dan kontrol sosial. Baik, terima kasih kepada Dara. Ada lagi? Ya, silakan kepada. Enggak. Ada lagi? Nah, jika tidak akan saya simpulkan. Ada beberapa dari penyebab bullying. Yang pertama akibat ya seperti yang tadi sampaikan Kesa tadi, yang pertama itu pesatnya perkembangan teknologi, yang kedua kurangnya kontrol diri oleh anak, yang ketiga itu meniru orang lain dan tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat tidak baik. Nah, karena saya melihat teman-teman semuanya kelihatan lesu dan tidak bersemangat dan juga fokusnya kurang terhadap kegiatan kita ini, untuk meningkatkan fokus, angka BB-nya kita memainkan sebuah permainan, yaitu kita akan bermain tepuk konsentrasi. Apakah ada yang tahu tepuk konsentrasi itu? Tidak. Tepuk konsentrasi nanti langsung teman-teman ikuti ya. Tepuk konsentrasi. Ayo konsentrasi, dimulai. Saya Yudi. Saya Anto. Saya Liza. Saya Upi. Saya Rada. Saya Kesha. Saya konsentrasi diakhiri. Nah, sudah konsentrasi semuanya? Belum. Apakah ingin diulangi lagi? Baik, akan kita ulangi dengan tempo yang agak cepat atau biasa saja? Biasa. Nah, baik. Ayo ikuti saya. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Dimulai. Saya Yudi. Jangan lambat, jangan cepat, kalau lambat. Ulang lagi. Tapi cepat-cepat. Gak bisa saya kalau lambat aja. Konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Saya Yudi. Saya Anto. Saya Liza. Saya Upi. Saya Rada. Saya Kesha. Saya Nisa. Konsentrasi diakhiri. Nah, kita telah melaksanakan permainan ini 2 kali dan di sini saya harapkan teman-teman sudah fokus kembali. Nah, permainan ini memiliki tujuan supaya melatih fokus teman-teman untuk melaksanakan kegiatan ini nantinya. Nah, di sini telah membahas mengenai cyberbullying. Cyberbullying itu adalah tindakan yang kekerasan yang dilakukan dengan media sosial, dan juga teman-teman tadi telah mengemukakan dari contoh bullying,
terus dan juga perbedaan bullying dengan cyberbullying. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu itu bagaimana cara mengatasi cyberbullying ini? Tahu. Ya, silakan kepada Liza. Baik, terima kasih PK. Cara untuk mengatasi atau Mengatasi mencegah cyberbullying, pertama yaitu jangan terlalu sering memposting. Terus batasi komentar yang tidak penting. Ya, terima kasih kepada Liza. Ya, silakan kepada Rada. Maksud dari Liza tadi, jangan terlalu memposting. Maksud mempostingnya itu memposting apa gitu? Ujaran kebencian. Ya. Ya, silakan kepada Anto. Yang mungkin yang dimaksud oleh saudari Liza ini ialah memposting-posting seperti foto kekayaan atau hal-hal yang tidak terlalu lumrah lah gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Beranto. Apakah Rada paham? Terima kasih Rada. Ya, silakan kepada Kesa. Yang pertama itu mempertimbangkan sebelum memposting atau mengirim foto. Atau nanti kan dari foto itu bisa menimbulkan kejahatan dari orang lain. Yang kedua, atau privasi di media sosial. Kalau seharusnya itu wajib di post, nggak usah di post gitu biar nggak ada kebencian. Terima kasih kepada Lisa. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya bagaimana cara mencegah cyberbullying ini? Tidak ada? Jika tidak ada akan saya simpulkan. Yang pertama itu cara kita untuk mencegah cyberbullying itu yang pertama kita sebagai pengguna media internet membatasi apa saja yang akan kita posting di media internet tersebut supaya nantinya tidak apa yang kita posting itu tidak jadikan ancaman bagi orang lain. Yang kedua yaitu kita harus mengontrol diri agar tidak terlalu open di internet tersebut atau media sosial. Yang itu selanjutnya mengetahui sopan santun. Walaupun cyberbullying ini menggunakan media sosial, tapi kita harus juga menerapkan sikap sopan santun di media sosial tersebut agar orang lain tidak terasa terancam dan tersakiti oleh kita. Nah, karena kegiatan ini akan kita akhiri, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa kesan dan pesan dari kegiatan yang kita laksanakan ini? Saya silakan kepada Liza. Baik, terima kasih BK. Pesan dan kesan saya dalam BKP ini, saya bisa menambah pengalaman saya, menambah wawasan saya bisa berpendapat dan terbuka. Dan saya juga bisa mengetahui apa itu cyberbullying dan cara untuk mengatasi cyberbullying. Sekian, Terima kasih kepada Liza. Ya, lanjut. Apakah ada lagi? Ya, kepada Nisa. Pesan-pesannya dari kelompok ini saya sangat mengerti apa itu bullying dan cyberbullying dan bagaimana cara mengatasi cyberbullying tersebut. Terima kasih kepada Nisa. Ya, siapa lagi? Silakan kepada Rada. Pesan dan kesan saya di sini, saya senang dalam kelas ini serta saya mengetahui apa sih sebenarnya yang bullying dan apa sebenarnya cyberbullying. Sekian, terima kasih saya Baik, terima kasih kepada Rada. Ya, silakan kepada Upik. Upik sangat bersemangat sekali sepertinya. Ya, lanjut Upik. Pesan dan kesan saya yaitu saya jadi tahu bahwa bentuk bullying itu ada dua, yaitu bullying dan cyberbullying. Dan juga saya tahu bahwa bahayanya cyberbullying itu untuk psikisnya. Dan juga saya Sudah. Baik, terima kasih kepada Upik. Siapa lagi? Ya, silakan kepada Kesa. Pesan saya senang ikuti bimbingan kelompok ini yang mana awalnya saya tidak tahu cyberbullying itu apa dan sekarang saya tahu dan apa perbedaan cyberbullying sama bullying. Baik, masih kepada Kesa. Ada lagi? Terakhir dari Anto yang belum menyampaikan kesan dan kesannya. Baik, pesan dan kesan saya atas kegiatan Gelik ini ialah seperti yang sudah dijelaskan oleh PK tadi, bahwasanya cyberbullying ini bisa sangat merusak psikis dari seseorang dan bisa membuat seseorang itu trauma berat, dan rata-rata ini cyberbullying ini lebih
lebih berbahaya dampaknya daripada bullying walaupun sama salah. Sekian, terima kasih saya kembalikan kepada Eka. Baik, terima kasih kepada Anto dan kepada teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyampaikan kesan dan pesannya. Saya harap teman-teman semuanya dapat mengambil manfaat dari kegiatan yang telah kita laksanakan kepada hari ini. Berkaitan dengan topik yang telah kita bahas, perlukah kita melaksanakan kegiatan ini lagi di selanjutnya atau dicukupkan sampai di sini saja? Perlu. Jika perlu kita lanjutkan, kapan akan kita lanjutkan? 4 minggu lagi. Baik, akan kita laksanakan 2 minggu lagi sesuai permintaan Tessa. Oke, baiklah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga topik kita ini bermanfaat dan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan kita ucapkan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.